Ini adalah deskripsi untuk berbagai jenis energi yang ada di dalam novel. Energi dunia, juga dikenal sebagai energi spiritual dunia. Ini adalah bentuk energi paling murni yang berada di atmosfer dunia yang cocok untuk budidaya. Para pembudidaya menggunakan energi dunia untuk mengisi ulang, dan melunakkan cadangan mereka dari berbagai jenis yuan qi yang dihasilkan dari tubuh mereka. Jumlah energi dunia di dalam dunia terkait dengan tingkat martial Dao yang memungkinkan seseorang untuk mencapainya. Kekuatan jiwa ilahi, energi spiritual. Ini adalah kekuatan jiwa ilahi. Semua organisme hidup memiliki jiwa ilahi dengan jumlah kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan jiwa ilahi seseorang menentukan kekuatan dan atau jangkauan sens ilahi, laut pengetahuan, dan serangan jiwa ilahi seseorang. Pembudidaya manusia mengembangkan kemampuan khusus ini setelah mencapai batas Immortal Ascension. Dalam terjemahan DDL, energi jiwa ilahi disebut sebagai energi spiritual. Energi kultivasi manusia. Di bawah ini tercantum berbagai energi kultivasi yang digunakan oleh pembudidaya ras manusia. Yuan Qi. Normal Yuan Qi adalah energi internal awal dari seorang kultivator yang telah mengambil langkah pertama mereka di jalur martial Dao, dan secara alami dihasilkan dari dantian seseorang, titik fokus utama dari jaringan meridian seseorang. Mulai dari tahap 7 tubuh temperate, pembudidaya dapat mulai mengumpulkan energi dunia di sekitarnya dari atmosfer untuk membangun dan mengisi kembali Yuan Qi di dalam dantian dan meridian mereka, memungkinkan mereka untuk memulai latihan keterampilan bela diri mereka. 1. Meningkatkan alam kecil memungkinkan pembudidaya untuk menyimpan jumlah Yuan Qi yang semakin besar. Pada tahap elemen awal, pembudidaya dapat mulai menggunakan Yuan Qi mereka dalam teknik, tetapi belum dapat memobilisasinya untuk digunakan di luar tubuh. Ini menjadi mungkin pada tahap transformasi Qi. Pos pemeriksaan ini juga merupakan pertama kalinya seorang kultivator mengalami pembaptisan dunia, yang memperkuat darah dan fisik seorang kultivator. 2. Kemampuan seorang kultivator untuk memanipulasi Yuan Qi mereka hanya meningkat saat mereka bergerak menuju dan melalui batas pemisahan dan reuni. Beberapa pembudidaya, seperti Yang Kai, dapat menyimpan sejumlah besar Yuan Qi di dantian mereka berdasarkan energi atribut lain yang mereka terima dari lingkungan atau sumber eksternal lainnya. Ini ditunjukkan dalam praktik Yang Kai tentang seni rahasia yang sejati, yang memungkinkannya untuk menyimpan yang Yuan Qi dalam jumlah besar di dantiannya, selain Yuan Qi normal yang mengalir di seluruh meridiannya. Variasi Yuan Qi ini ditingkatkan bersama dengan varian normal. Qi sejati juga dikenal sebagai True Yuan Qi. True Qi adalah bentuk murni dari Yuan Qi yang dicapai oleh seorang kultivator saat menembus batas elemen sejati, dan juga secara dramatis lebih kuat daripada Yuan Qi. 3. True Qi terkenal sebagai energi internal pertama yang memungkinkan kultivator untuk terbang, tetapi juga memungkinkan kultivator untuk menampilkan teknik rahasia dan metode yang tidak mungkin dilakukan oleh Yuan Qi. Misalnya, Yang Kai memulai latihannya di Space Force melalui penggunaan True Qi dan Divine Soul Strength miliknya. Kultivator akan mempertahankan Qi sejati mereka dari batas elemen sejati sampai ke alam transenden. Sein Qi. Sama seperti pemurnian Yuan Qi menjadi True Qi, Transcendent Realm Peaks harus menyucikan True Qi mereka ke Sein Qi untuk menerobos ke Sein Realm. 3. Sein Qi jauh lebih kuat daripada True Qi, memungkinkan pembudidaya untuk melakukan teknik yang lebih kuat, dan digunakan oleh pembudidaya sampai ke alam raja asal. Sein Qi juga merupakan salah satu elemen yang diperlukan untuk membentuk Qi di alam pengembalian asal. Sumber Qi. Kekuatan sumber seorang pembudidaya. Sumber Qi adalah apa yang harus diubah sepenuhnya oleh Sein Qi untuk mencapai alam sumber Dao. Dan itulah yang menjadi dasar bagi para pembudidaya ini untuk mentransfer kekuatan prinsip dunia. 4. Proses ini membutuhkan dunia dengan prinsip dunia yang cukup kuat untuk memungkinkan terjadinya konversi ini, yaitu wilayah leluhur, batas bintang. Misalnya, tidak mungkin bagi setiap pembudidaya dari bidang bintang Heng Luo untuk mengubah Sein Qi mereka menjadi sumber Qi. Dan dengan demikian para pembudidaya tidak dapat maju melewati alam raja asal orde ketiga seumur hidup. Bahkan bila memungkinkan, proses konversi dapat memakan waktu yang relatif lama, yaitu beberapa dekade atau lebih. Memperbaiki sumber bintang sebelum memasuki koridor cahaya bintang antara bidang bintang dan batas bintang dan, atau meminum pil kondensasi sumber dapat membantu mempercepat proses ini secara signifikan. Kaisar Qi. Puncak energi kultivasi internal yang diketahui. Kaisar Qi tidak memiliki jalan pintas dalam konversinya dari sumber Qi. Namun, tidak seperti ketika berpindah dari Sein Qi ke Sos Qi. Seseorang tidak harus sepenuhnya mengubah Sos Qi mereka menjadi Emperor Qi untuk mencapai Emperor Realm. Meskipun mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Emperor Realm sampai mereka melakukannya. 5. Bentuk Kaisar Qi yang paling murni tercapai. Dan dengan demikian yang paling kuat. Ketika seorang kaisar telah memadatkan segel Dao. 6. Angkatan dunia. Kaisar Agung.
juga dikenal sebagai kekuatan langit dan bumi. Kekuatan dunia adalah kekuatan sumber alam semesta dunia, dan hanya dapat dimotivasi oleh seseorang yang telah memperoleh pengakuan jalan surgawi untuk menjadi Kaisar Agung. Sebagai kekuatan seluruh dunia semesta, kekuatan dunia jauh lebih kuat dan misterius daripada kekuatan prinsip dunia. 7. Dan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini tentu saja membuat keberadaan Kaisar Besar hampir tak terkalahkan di antara semua alam Kaisar lainnya dan para pembudidaya di bawahnya. Kekuatan dunia dari sebagian besar dunia semesta tidak melebihi kekuatan tahap surga terbuka tingkat rendah. Buka surga. Setelah berhasil memadatkan elemen yin yang +5 ke dalam segel dao mereka untuk membentuk alam semesta kecil di dalam tubuh mereka, pembudidaya tahap surga terbuka, sebagai penguasa dunia mereka yang tak terbantahkan, dapat menghasilkan dan menggunakan kekuatan dunia mereka sendiri. Pada peringkat tinggi, para pembudidaya ini adalah salah satu makhluk paling kuat di 3000 dunia, karena angkatan dunia memberi mereka modal untuk bersaing dengan kekuatan ras monster dan roh ilahi. Energi ras lainnya. Di bawah ini adalah deskripsi energi unik untuk ras lain yang disajikan di Martial Peak. Setan Ki. Energi ras iblis mengikuti pola yang sama dengan pembudidaya manusia untuk alam kultivasi yang setara. Dengan satu-satunya perbedaan adalah mereka semua secara kolektif disebut sebagai Ki iblis meskipun ada perbedaan kualitas antara Ki dari alam yang berbeda. Demon Ki juga memiliki efek korosif, korupsi, menyebabkan pembudidaya manusia menjadi iblis dengan eksposur atau potensi yang cukup. Monster Ki. Energi ras monster yang dinamai secara universal. Monster Ki hadir dalam berbagai kondisi kekuatan yang sebanding dengan alam kultivasi manusia. Monster Ki bisa sangat korosif, mengubah ras manusia menjadi binatang buas jika mereka tidak cukup kuat untuk menahan dampaknya. Kekuatan roh ilahi. Roh ilahi memiliki kekuatan alami yang luar biasa kuat yang berasal dari garis keturunan dan sumber mereka. Pada usia yang sangat muda, sebagian besar roh ilahi sudah mampu menampilkan kekuatan tingkat kaisar, dan energi mereka dinamai berdasarkan klan khusus mereka, yaitu Nagaki. Namun, saat roh ilahi menjadi dewasa sepenuhnya, kekuatan garis darah mereka menjadi sebanding dengan pembudidaya tahap surga terbuka tingkat tinggi, dan hanya disebut sebagai kekuatan roh ilahi. Kemudian, terungkap bahwa kekuatan sumber garis keturunan roh ilahi berasal dari hubungannya dengan cahaya pertama dari alam semesta luar. Jalan surgawi, Martial Dao. Terdiri dari 3000 Grand Dao. Jalan surgawi menggambarkan keseluruhan realitas dan kehendak setiap dunia individu, dan menentukan batas-batas Martial Dao mereka. Karena Martial Dao dunia manapun ditentukan oleh jalan surgawinya, kedua istilah tersebut sering dirujuk bersama-sama. Dengan Martial Dao merujuk secara khusus pada latihan bela diri seorang kultivator dan keterbatasan kemungkinannya. Berkenaan dengan kultivasi, aspek penting dari jalan surgawi dan Martial Dao dijelaskan di bawah ini. Baptisan dunia. Dimulai dengan tahap transformasi Ki. Pembudidaya akan memicu pembaptisan dunia setelah promosi mereka ke alam besar berikutnya. Dengan cara ini, jalan surgawi dunia membombardir tubuh para pembudidaya, membuat darah dan fisik mereka menjadi keras, dan meletakkan dasar bagi mereka untuk menggunakan kekuatan baru yang mereka temukan. Untuk setiap transisi ranah utama, pembaptisan dunia menjadi semakin kuat, dan para kultivator seringkali harus mengambil cara untuk melindungi atau menyembuhkan diri mereka sendiri agar dapat bertahan hidup. Setelah dipromosikan ke alam pengembalian asal, baptisan dunia secara universal menjadi sangat berbahaya. 10. Karena jalan surgawi itu adil, pembaptisan dunia khususnya lebih kuat bagi para kultivator yang telah memperoleh peluang luar biasa dan menantang surga dalam mengejar Martial Dao. Misalnya, ketika Yang Kai dipromosikan ke alam kaisar, pembaptisan dunianya secara mengejutkan memasukkan kekuatan dunia, menunjukkan bahwa jalan surgawi tidak mengakomodasi keberadaan seseorang yang sangat beruntung. 7. Prinsip dunia. Setiap jalan surgawi dunia terdiri dari kumpulan kolektif prinsip dunia, yang juga disebut prinsip. Prinsip-prinsip jalan surgawi ini menentukan realitas, aturan, batasan, kekuatan, dan Martial Dao dari dunia mereka masing-masing. 3000 Grand Dao masing-masing diwakili oleh prinsip dunia yang sesuai. 11. Meskipun setiap dunia nyata memiliki seperangkat prinsip dunia yang lengkap, struktur, kekuatan, dan signifikansi dari setiap rangkaian prinsip dapat sangat bervariasi antar dunia, membuat jalan surgawi mereka unik. Contoh. Ini adalah beberapa contoh dari World Principles. Grand Dao di Martial Peak. Space, 12, Time. Spirit Arai. Alchemy. Artifact Refining. Puppetry. Sword, 13. Blade. Spear. Ice. Thunder. Controlling Beast. Hong Chen. Darah. Tak berperasaan. 14. Emosi. Angin. Alami. 11. Musim panas.
15. Musim semi. Musim dingin. Musim gugur. Hidup dan mati. 16. Karma. Pembantaian. Haus darah. Yin. Yang. Emas. Api. Air. Kayu. Tanah. Del. 3000 Grand Dao. Segudang Grand Dao sama dengan tak terhitung. Semua. Kekuatan prinsip. Hukum kekuatan. Sumber Dao. Setelah mencapai alam sumber Dao, pembudidaya mendapatkan akses ke kemampuan untuk merasakan prinsip dunia, dan pada akhirnya dapat mentransfer kekuatan prinsip-prinsip ini ke dalam serangan mereka untuk meningkatkan teknik mereka dengan kekuatan dunia. Mengembangkan kepekaan seseorang terhadap prinsip sangat sulit, dan diperlukan bagi seorang kultivator untuk maju di jalur martial Dao. Dengan demikian, sebagian besar pembudidaya fokus pada pengembangan kepekaan terhadap penggunaan dan manipulasi hanya satu kekuatan prinsip, yang merupakan persyaratan dasar untuk mencapai alam kaisar. 17. Memurnikan atau mengkonsumsi sumber bintang sangat membantu seorang kultivator dalam hal ini. Membuat kesempatan ini sangat didambakan oleh banyak daosos realem dan di atas seniman bela diri. 18. Kaisar. Setelah dipromosikan ke alam kaisar, kultivator harus dapat mulai mengendalikan prinsip masing-masing, dan harus terus menguasai kemampuan ini untuk mempromosikan lebih lanjut. Setelah menjadi seorang kultivator realem kaisar puncak, Pseudo Great Emperor, seorang kultivator telah mencapai tingkat kontrol yang relatif tinggi atas prinsip masing-masing, dan dapat menampilkan kekuatan luar biasa melalui penggunaannya. 19. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi Kaisar Agung, yaitu para pembudidaya alam Kaisar Puncak dengan segel Dao, yang memiliki pemahaman dan kontrol prinsip yang lebih baik jika dibandingkan dengan Kaisar Agung Pseudo di sebagian besar dunia semesta. Segel Dao, Kaisar Agung. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, seorang kaisar belum mencapai puncak dunia mereka dalam mengendalikan prinsip sampai mereka mendapatkan kepekaan yang cukup terhadap Grand Dao mereka dan menyingkat segel Dao. Namun, alam semesta memiliki batas hambatan oleh kekuatan jalan surgawi mereka untuk mengakui para pembudidaya untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu, setelah mengambil kesempatan yang menantang surga ini, seorang kultivator harus memadatkan latihan, energi, dan fondasi seni bela diri seumur hidup mereka di sekitar Grand Dao mereka untuk membentuk segel Dao. Para pembudidaya ini, selain menjadi kaisar besar, telah mencapai puncak dunia mereka dalam mengendalikan prinsip mereka. Di batas bintang, setiap kaisar besar mendapatkan gelar untuk Dao besar yang menjadi dasar segel Dao mereka, karena mereka mewakili perwujudan aspek jalan surgawi dunia mereka. 20. Segel Dao tanpa Kaisar Agung. Di alam semesta luar, pembudidaya alam kaisar puncak tidak lagi dibatasi oleh batas jalan surgawi, dan lebih mudah untuk menyingkat segel Dao. 21. Para pembudidaya yang memadatkan segel Dao tanpa mengakui jalan surgawi dunia semesta tidak dapat menjadi kaisar besar, tetapi dapat dipromosikan ke tahap surga terbuka. Di beberapa dunia semesta, seperti dunia semesta kecil sejati dari seorang pembudidaya tahap surga terbuka tingkat tinggi, pembudidaya dapat memadatkan segel Dao tanpa menjadi kaisar besar jika jalan surgawi cukup kuat. Contoh lain yang diketahui adalah ketika dunia semesta telah memperoleh sub pohon-pohon dunia, atau hanya memiliki tingkat martial Dao yang sangat tinggi. Untuk alasan ini, memadatkan segel Dao dan memiliki gelar Kaisar Agung tidak sepenuhnya identik. Buka surga. Setelah mencapai tahap surga terbuka, alam semesta kecil seorang kultivator memiliki prinsip dunianya sendiri, dengan Grand Dao mereka yang ada di dalamnya dalam bentuk tanda Dao yang sangat kaya dan jelas. Tanda Dao mewakili masing-masing dari 3000 Grand Dao di mana seorang kultivator memiliki pemahaman dan pencapaian yang cukup. Jika seorang kultivator tahap surga terbuka dapat meningkatkan atau memperoleh pemahaman yang lebih memadai untuk Dao lain, mereka dapat mengembangkan dan atau meningkatkan kualitas tanda Dao lain dalam alam semesta kecil mereka. 11. Namun, mendapatkan pencapaian di Grand Dao manapun adalah upaya yang sangat sulit dan memakan waktu. Dan bahkan pembudidaya Open Heaven Stage yang paling berbakat dikatakan hampir tidak pernah memiliki pencapaian mendalam di lebih dari 2-3 Grand Dao. 22. Sejalan dengan itu, Grand Dao yang belum pernah dijelajahi oleh seorang kultivator tidak akan terlihat dalam alam semesta kecil mereka. 11. Pada tahap surga terbuka tingkat tinggi, prinsip dunia seorang kultivator akhirnya menjadi sempurna, lengkap, dan alam semesta kecil mereka menjadi dunia alam semesta sejati yang mampu menampung dan menumbuhkan kehidupan di dalamnya. Tanda Dao dari alam semesta kecil peringkat tinggi akan memberikan kepekaan dan pemahaman yang jauh lebih mudah kepada setiap pembudidaya yang berada di dalamnya terhadap prinsip-prinsip terkait mereka dibandingkan dengan yang lain.